sendiri telah mendengar apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Sebagaimana yang kita dengar bersama tadi bahwa Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini di mana terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi di mana dia telah secara bersama-sama telah menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain yang menyalahgunakan kewenangan atau keuntungan dan sarana yang ada padanya, kemudian merugikan kerugian keuangan negara, dan dilakukan secara bersama-sama. Dan ada penegasan dari Majelis Hakim bahwa bersama-sama ini, di mana dinyatakan bahwa secara bersama-sama ini adalah Nadiem sebagai pelaku utama dalam tindak pidana ini yang dilakukan secara bersama-sama. Beberapa hal telah saya sampaikan tadi, namun ada penegasan untuk rekan-rekan media sekalian, yaitu bahwa pada hari ini, teman-teman sekalian, putusan tadi telah menggambarkan supremasi hukum sebenarnya. Putusan tadi telah menggambarkan bahwa hukum telah menjadi panglima tertinggi. Kenapa kami katakan demikian? Karena dengan adanya supremasi hukum, hukum sebagai panglima tertinggi tidak memandang bulu. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun jabatannya, entah dia mantan menteri, atau dia menteri aktif, entah dia tokoh agama, entah dia public figure, entah dia apapun latar belakangnya, hukum adalah panglima tertinggi. Apapun bentuk tekanannya, bentuk mempengaruhi dari hukum itu sendiri tidak mempan. Karena hari ini kita dapat melihat dengan terang benderang dan jelas bahwa supremasi hukum betul-betul telah ditegakkan pada hari ini dengan Majelis Hakim telah memutus terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun dan uang pengganti sebesar 809 miliar rupiah. Demikian, kira-kira. Satu pertanyaan. Tanggapan dari JPU kalau misalnya Nadiem Makarim ini memperoleh abolisi seperti kasus Tom Lembong, sebenarnya apa tanggapan dari JPU? Terkait pertanyaan itu disamakan dengan Tom Lembong, begini. Tom Lembong kemarin dia telah diputus bersalah loh. Jangan lupa, dia oleh Majelis Hakim pada waktu itu telah dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, ya kan? Kemudian dalam perjalanannya setelah dilakukan proses banding, Presiden menggunakan hak prerogatif Presiden yang diberikan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45, di mana dia dapat melakukan atau memberikan abolisi kepada pihak siapapun. Jadi dalam kasus Tom Lembong bukan jaksa kalah, jaksa tidak pernah kalah dalam kasus Tom Lembong. Justru jaksa berhasil membuktikan bahwa Tom Lembong melakukan tindak pidana korupsi. Bukan juga abolisi ini adalah kemenangan dari advokat, bukan sama sekali. Jangan pernah berpikir bahwa advokat menang dalam perkara Tom Lembong. Justru sebaliknya, jaksa menang berhasil membuktikan bahwa Tom Lembong terbukti secara sah. Namun dalam perjalanannya, berdasarkan hak konstitusi yang diberikan undang-undang kepada Presiden, Presiden menggunakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dengan menghentikan proses penanganan perkara ini. Ya, perbedaannya nyata. Ketika Nadiem kemudian akan dijadikan seperti itu, pada pokoknya intinya hari ini, Nadiem telah terbukti secara sah dan dihukum dengan pidana penjara selama 10 tahun. Demikian.